Part 9. Penyerahan diri. Jika ada yang bertanya bagaimana perasaanku saat ini, aku tidak akan mampu memberikan jawaban. Di satu sisi, Farid suamiku. Sementara di sisi lain, sang pujaan hati kini ada di depan mata. Kenapa Farid dan Kenzo harus datang bersamaan? Aku sangat tahu kalau Farid tidak menyukai Kenzo semenjak dia mengetahui laki-laki itu orang yang aku cintai. Ya, walaupun sampai detik ini aku tidak mengerti kenapa Farid mengetahui kenyataan itu. Pak Kenzo di sini juga. Farid mengembangkan senyumnya di depan Kenzo. Iya Pak, saya ingin bertemu teman lama. Tapi ternyata teman yang lain di sini juga. Kenzo melihat ke arahku. Pak Kenzo mengenal mereka berdua. Farid melihat ke arahku dan Alea. Iya Pak, kami sudah lama saling kenal. Kenzo telah membuka kebenaran. Padahal sebelumnya Farid tidak tahu kalau aku dan Kenzo merupakan sahabat lama. Oh, ternyata sahabat lama. Tapi waktu Pak Kenzo bertemu Keira di kantor saat itu tidak menunjukkan kalau kalian sahabat lama. Aku tidak tahu apa tujuan Farid menanyakan hal itu kepada Kenzo. Saya merasa canggung karena mungkin sudah lama tidak bertemu. Oh, seperti itu alasan yang dapat diterima. Farid memberikan jawaban dengan santai. Setelah tanya jawab antara Farid dan Kenzo selesai, suasana kembali hening. Farid melihat ke arahku. Aku tidak suka tatapan itu. Aku tahu pasti jika dia menunjukkan pandangan seperti itu, dia ingin melampiaskan kemarahannya. Ternyata lagi sibuk ngobrol nih berdua. Pantas aja pesanku gak dibaca. Kenzo kembali membuka suara. Dia berjalan menuju sofa, lalu duduk di dekat Alea. Pesan apa? Tanya Alea kepada laki-laki itu. Buka aja sendiri. Alea pun beranjak dari sofa. Dia meraih ponselnya di meja kerja. Setelah itu, dia kembali duduk di tempat semula, lalu membuka benda pipih yang kini dalam genggamannya. Alea tersenyum memandang layar. Aku tidak tahu apa yang membuat wanita tersebut bersikap seperti itu. Tiba-tiba, Farid melangkah lalu duduk di sampingku. Kenapa kamu di sini? Dia sedikit berbisik di telingaku. Aku ingin ketemu Alea. Aku memberikan alasan dengan santai. Kenapa kamu gak minta izin? Aku udah minta izin ke Mami, tapi aku suamimu. Pak Farid dan Keira sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Kenzo ternyata menyadari kalau aku sedang berbicara dengan Farid. Harap maklum, suami istri. Alea tiba-tiba membalas ucapan Kenzo. Apa? Suami istri? Balas Kenzo. Aku melihat perubahan di wajah laki-laki itu. Maaf Ken, aku lupa kasih tahu kamu. Keira udah nikah dengan Farid, abang sepupuku. Alea memberikan penjelasan kepada Kenzo. Keira tidak pernah memberitahukan ini sebelumnya. Padahal kami sering saling berbalas pesan. Kenzo telah mengatakan kebenaran kalau aku dan dirinya masih sering berhubungan, walaupun hanya sekadar lewat pesan. Jadi, kalian masih sering komunikasi? Tanya Alea kepada Kenzo. Kenzo tidak memberikan balasan. Dia hanya terdiam sambil melihat ke arahku. Aku tidak tahu apa yang laki-laki itu pikirkan saat ini. Dia tidak mengerti kenapa aku menyembunyikan kebenaran tentang hubunganku dan Farid. Aku masih berharap agar dapat bersatu dengannya. Ada apa Pak Kenzo? Kenapa terkejut saat mendengar kalau saya dan Keira suami istri? Farid benar-benar keterlaluan. Kenapa dia harus menanyakan hal itu kepada Kenzo? Tidak apa-apa Pak. Maaf, saya permisi. Kenzo akhirnya meninggalkan kami bertiga di ruangan Alea. Maaf, apa ada yang salah dengan ucapanku? Kenapa Kenzo tiba-tiba pergi? Tanya Alea sambil melihat ke arahku dan Farid. Sama sekali gak ada yang salah Al. Itu yang seharusnya kamu lakukan, supaya dia tidak berharap pada wanita yang sudah bersuami. Farid memberikan jawaban yang membuatku merasa sedih. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Kenzo saat ini. Aku sangat marah melihat Farid. Aku memandangnya dengan tatapan tajam, lalu menaikkan suara. Aku membencimu. Aku pun segera keluar dari ruangan Alea menuju parkiran. Kemudian memasuki mobil. Aku merasa kalau Farid selalu berusaha menyakitiku.
Ternyata Farid mengikutiku. Dia mengetuk pintu mobil sambil memintaku membukanya. Namun, aku sama sekali tidak berniat berbicara dengan laki-laki itu. Aku pun menyalakan mesin lalu menginjak pedal gas. Seperti biasa, sebagai rutinitas di rumah Farid, anggota keluarga makan malam bersama. Namun, kali ini aku tidak bersedia melakukan itu. Aku masih tidak dapat menerima apa yang terjadi tadi saat di kantor Alea. Aku tidak tahu kenapa hati ini sangat sakit setelah Alea mengatakan kebenaran kepada Kenzo. Aku merasa akan kembali jauh dari laki-laki itu. Padahal dalam seminggu terakhir ini, kami selalu berkomunikasi. Walaupun hanya lewat pesan di ponsel. Kenzo selalu mengingatkanku agar tidak terlambat makan dan menjaga kesehatan. Perhatian itu tidak pernah aku dapatkan dari Farid. Dia justru ingin selalu membuat diriku menderita dengan kekasaran dan keegoisannya. Tiba-tiba Farid memasuki kamar. Dia membawa sepiring nasi dan segelas air putih. Apa mungkin tadi dia sengaja tidak menutup pintu saat keluar kamar karena ingin membawa makanan yang kini ada di tangannya? Kenapa dia sok perhatian? "Kamu makan dulu ya, aku bawain nih," begitu kata Farid kepadaku. Dia masih berdiri di dekat tempat tidur. "Kenapa kamu sok peduli?" Aku membalasnya dengan ketus. "Aku hanya ingin mengubah sikapku sebagai suamimu." "Kenapa baru sadar sekarang kalau kamu suamiku?" "Tolong kasih aku kesempatan, Kay. Kamu mulai bersikap aneh setelah kamu tahu siapa lelaki yang aku cintai. Sebelumnya kamu gak pernah peduli padaku. Kamu hanya ingin menyakitiku." Aku mengingatkan Farid atas sikapnya selama ini terhadapku. "Ngomelnya nanti aja. Sekarang kamu harus makan." Dia justru mengalihkan pembicaraan. Laki-laki itu pun duduk di sampingku setelah menaruh gelas di nakas. "Aku gak lapar. Kamu sengaja mengalihkan pembicaraan." Farid menyendokkan nasi lalu mengarahkannya ke mulutku. Tetapi aku tidak bersedia makan. Aku masih sangat kesal kepada laki-laki itu. Lagipun aku masih memikirkan keadaan Kenzo saat ini. "Kamu gak kasihan lihat keluargaku? Mereka sangat peduli padamu. Mami yang memintaku membawakan nasi untukmu." Ternyata apa yang Farid lakukan saat ini bukan karena dia perhatian dan peduli kepadaku. Dia berbuat seperti ini hanya karena maminya. "Aku juga gak percaya kalau kamu yang melakukan ini. Sini, aku bisa makan sendiri." Aku pun meraih piring dari tangannya. "Makanya dihabisin supaya kuat menghadapi hatimu yang sedang patah." Dia tersenyum setelah mengucapkan kalimat menyakitkan itu. "Itu bukan urusanmu." Aku menaikkan suara. Ternyata istri Farid cantik juga walaupun lagi marah. Aku tidak percaya kalau Farid dapat berkata seperti itu. Sejak kapan dia seyakin itu mengatakan kalau aku istrinya? Farid masih terus berbicara, sedangkan aku hanya sebagai pendengar. Aku tidak memberikan respon sedikit pun atas apa yang dia ucapkan. Tanpa aku sadari, akhirnya isi di piring pun habis tidak tersisa. Farid meraih gelas dari nakas lalu memberikannya kepadaku. Setelah aku menenggak air dalam gelas tersebut, Farid pun keluar dari kamar sambil membawa piring yang telah dia ambil dari tanganku. Setelah beberapa menit, Farid kembali ke kamar lalu mengunci pintu. Laki-laki itu berjalan menghampiriku, kemudian kembali duduk di tempat semula. Tiba-tiba dia mengembangkan senyumnya kepadaku. Sungguh menyebalkan. "Kamu masih marah?" Farid kembali membuka suara. "Aku gak tahu dan aku gak ngerti dengan sikapmu yang tiba-tiba berubah seperti ini. Ada apa denganmu?" Aku ingin tahu apa jawaban yang akan Farid berikan. "Kenapa? Kamu gak suka?" "Kenapa kamu balik bertanya?" Aku serius bertanya kepadanya, tetapi dia justru membalasku dengan pertanyaan juga. Aku kesal jika harus berdebat dengannya. Aku pun beranjak dari tempat tidur menuju sofa. Farid menyandarkan punggungnya ke sandaran tempat tidur. Entah kenapa laki-laki itu terus menatapku. Hampir setengah jam lamanya, kami terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Farid melangkah ke arah sofa, lalu duduk di sampingku. "Aku minta maaf, Kay." Dia meraih tanganku, tetapi aku tidak berusaha mengelak. "Maaf untuk apa?" "Atas sikapku selama ini."
Kenapa kamu baru menyadarinya sekarang? Aku mohon, jangan tanya alasan apapun padaku. Dia mendekatkan wajahnya, lalu mencium keningku. Aku tidak menolak apa yang telah Farid lakukan kepadaku. Aku bahkan terdiam saat dia menggendongku ke tempat tidur. Kenapa aku tidak berusaha meronta ataupun mengelak? Perasaan apa ini? Aku tidak menyangka bahwa dalam hitungan menit saja, aku telah menyerahkan diri kepada Farid di tempat tidur. Kamar ini menjadi saksi atas apa yang terjadi malam ini. Aku tidak kuasa menghentikan air mata agar tidak jatuh. Kenapa Keira menangis?